Ketika dunia mengalami kepunahan, semua orang diberikan kesempatan memiliki skill yang mereka inginkan. Dan seorang MC kita, Sung Chao, memilih kekuatan terlemah. Skill yang hanya bisa membuat orang tertidur. Semua manusia saling berburu untuk mendapatkan koin setelah menghabisi lawannya dan bisa ditukar dengan makanan. Awal cerita kita diperlihatkan 3 orang yang sedang mencari makanan. Wanita itu pun berteriak karena takut melihat tikus yang berkeliaran. Pria yang berbadan besar menenangkan bahwa tak usah takut karena kami semua pasti aman. Sang perempuan menyatakan bahwa dirinya merasa tegang dan takut, apalagi keadaannya yang gelap. Mereka bertiga bukan terus mencari dan membuka semua lemari, siapa tahu ada makanan. Sampai akhirnya mereka sangat senang telah menemukan sekotak makanan di sebuah loker. Namun saat dicek, tanggal kadaluarsanya sudah lewat beberapa hari. Namun di dunia ini, makanan sangat berharga walaupun sudah kadaluarsa. Sang pria besar pun menyuruh temannya untuk cepat sebelum orang lain datang. Sementara sang cewek hanya diam sambil menatap. Di sisi lain ada seseorang yang sedang mengawasi. Dia adalah Sung, sang MC. Ternyata hal itu sudah direncanakan oleh Sung. Sung pun menunggu situasi yang pas untuk menyergap mereka. Sementara saat Jinso bersiap memasukkan makanan, perempuan itu meliriknya. Dia mencurigai sesuatu. Lalu wanita itu pun meminta tas Jinso. Ada apa, Nona? Lalu dia pun merebut tas itu. Dan si cowok kekar pun kaget. Ternyata isi tasnya adalah CD milik si wanita itu. Dan dia adalah pacarnya. Aku akan menutup mata saat kau mengintipku, Jinwo. Bahkan kau juga menerkamku saat pacarku tak ada. Kalau bukan karena protection seal, aku pasti sudah kau mangsa. Si cowok kekar pun menatap Jinso dengan tatapan marah. Jinso pun minta maaf, tapi tinju langsung melayang ke mukanya. Jinso pun langsung tersungkur ke tanah. Beraninya kau menyentuh pacarku, padahal aku sudah rela berbagi makanan denganmu. Jinso pun bersujud minta maaf kepada mereka berdua. Sementara itu, Sung memperhatikan dari jauh. Namun sang wanita mengaktifkan skillnya dan menyatakan maaf, aku tidak bisa menerima maafmu. Si cowok kekar tanpa basa-basi langsung mengeluarkan skillnya Electric Shot. Jinso langsung terhempas dan berakhir di surga. Sementara Sung sangat terkejut dengan skill mereka berdua. Sang cowok kekar tertawa seringai. Kini sudah tak ada yang mengganggu pacarku. Sang cowok besar pun langsung memeluk si wanita, meminta jatah. Namun sang wanita menepis tangannya. Dia menolak melakukannya di tempat ini karena takut ada player lain yang datang. Saat si cowok kekar terus merayu sang wanita agar dia mau melakukannya. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar membuat mereka berdua terkejut. Sung tanpa banyak kata-kata langsung mengeluarkan skillnya selap. Mereka berdua langsung jatuh pingsan. Sung pun tanpa ragu langsung menggorok si cowok kekar. Selap, skill yang mengakibatkan tidur selama 20 menit. Dan bisa digunakan kepada 3 orang sekaligus. Si wanita pun terhuyung dan jatuh tanpa bisa mengaktifkan skillnya. Sung menatapnya dengan big story-nya. Barang bagus jangan disia-siakan nih. Rezeki dapat tol, bro. Setelah ia menghabisi lawannya, dia mendapatkan koin yang telah diperoleh lawannya. Koin itu pun muncul di notif status setelah lawannya ke surga. Dia sadar bahwa dunia sudah punah dan hancur. Dia pun lanjut ke permainan selanjutnya. Di dunia ini tidak perlu khawatir karena sebanyak apapun melakukan hubungan biologis tidak akan ada kehamilan. Inilah awal kehancuran dunia. Push rank pun dilaksanakan.
Setelah selesai push rank, Sung menatap wanita itu, tapi fobianya muncul. Saat Sung menatap wanita itu, yang dia lihat adalah wanita lain, wanita yang sangat dia benci dan tidak dia sukai. Tanpa keraguan, Sung pun langsung mengambil belatinya dan mengirimnya ke surga menyusul pacarnya. Notif poin pun muncul. Ternyata wanita ini memiliki poin yang lumayan, menandakan dia bukan wanita biasa. Tanpa rasa bersalah, Sung pergi begitu saja. Dalam langkahnya, dia masih mengingat jelas awal mula kehancuran dunia ini. Saat itu, Sung yang sedang pulang menaiki kereta setelah bekerja. Sebelum sampai di stasiun, tiba-tiba semua penumpang yang ada di kereta mendapatkan notif status hologram di depan mata mereka, yang membuat mereka semua jadi bingung. Isi notif hologram tersebut menyatakan bahwa semua pemain yang umurnya 70 tahun ke atas akan dieliminasi. Tidak ada pemain baru yang akan diizinkan bergabung lagi. Lantas hal tersebut membuat Sung jadi terkejut. Bukan cuma Sung, tapi semua penumpang yang ada dalam kereta, termasuk kakek dan nenek yang sudah tua, yang umurnya di atas 70 tahun, mulai dieliminasi. Mereka mulai menghilang begitu saja. Sung dan para penumpang lainnya kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Jin berpindah ke Sung yang sedang tidur. Namun dia terbangun dengan perasaan tak nyaman. Saat dia tidur, dia selalu bermimpi wanita yang telah ia kirim ke surga. Sung pun mulai berpikir entah apa yang terjadi padaku. Apa lebih baik aku memiliki teman wanita untuk tinggal bersama? Dengan santai Sung membuat makanan. Dia yang biasa hidup nyaman, santai, dan terhindar dari perburuan. Tempat yang Sung tempati adalah bunker bawah tanah. Sebuah rumah mewah tanpa tempat ini juga dilengkapi kamera CCTV. Sambil memakan mie instan, Sung memperhatikan CCTV. Karena Sung punya banyak koin, dia tidak perlu repot-repot keluar mencari makanan. Namun Sung tetap memutuskan untuk pergi keluar. Ia berpikir manusia tidak cukup hanya diam dan makan. Di sisi lain, kita diperlihatkan sekelompok pemuda yang sedang membawa satu keranjang makanan penuh. Mereka menghampiri seorang wanita yang ada di sebuah rumah. Wanita cantik itu membuka pintu. Yeji pun menyapa mereka. Hai opa, kamu sudah datang. Kau membawa banyak makanan kali ini kan? Tentu saja, semua ini untukmu Yeji. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, Sung memperhatikan dari tempat yang lebih tinggi untuk berjaga-jaga. Sesaat kemudian 3 orang keluar. Mereka pun merasa senang karena mendapatkan minuman. Di dunia ini minuman sangat berharga karena tak ada yang menjualnya. Jikapun ada ya harganya sangat mahal. Mereka pun tertawa seringai. Ini adalah minuman khusus yang dibuat Jeji. Sambil siap menenggak minuman mereka, namun belum sempat mereka minum, mereka jatuh pingsan. Di dalam kegelapan muncul Sung yang sudah memegang senjata. Apakah mereka bawahan pria itu? Jika hanya 3 orang ini adalah masalah kecil untuk menghabisi mereka, ucap Sung dengan sombong. Notif status pun muncul, join lawan yang sudah dikumpulkan jadi milik Sung. Sung pun langsung mengetuk pintu. Buka pintunya, aku tahu ada orang di dalam. Pria itu pun membuka pintu dan Sung pura-pura terjatuh karena terkena pintu. Pria itu pun menghampiri Sung tanpa ada kecurigaan. Saat dia hampir dekat, Sung tertawa seringai dan langsung mengaktifkan skillnya Slap. Pemuda itu langsung jatuh di samping Sung. Yeji pun berlari menghampiri. Namun dia berhenti, pandangannya terpaku. Ternyata pemuda itu telah dihabisi oleh Sung. Sementara itu, Sung di balik tembok memperhatikan Yeji dan mengaktifkan skillnya kepada Yeji. Sepertinya wanita ini tidak asing. Dia pun teringat sebelum dunia tidak baik-baik saja. Dia adalah model sekolah kita.
Aku tak menyangka bisa bertemu dengannya. Singkat cerita, Sung Moon telah menangkap Yeji. Tangan dan kakinya diikat, mulut dan matanya ditutup. Apakah kau sudah sadar, Yeji? Dengarkan aku baik-baik. Pertama, aku akan buka penutup mulut. Jika kau berkata yang tidak perlu atau bertindak bodoh, aku akan menghabisimu. Anggukan kepalamu jika kau mengerti. Yeji pun meminta agar dirinya dibiarkan hidup. Dengan santai Sung berkata, apa skillmu? Dengan keraguan dan kebingungan Yeji menjawab, membuat bir kaleng. Sungguh meragukan hal itu. Namun Yeji dengan tegas mengatakan itu benar. Aku akan menunjukkan padamu. Sung merasa bingung. Aku tahu dia memiliki skill penciptaan. Apakah otaknya hanya penuh dengan bir kaleng? Padahal dia cantik dan mempesona. Lalu Yeji pun langsung menggunakan skinnya untuk menciptakan bir kaleng. Bir itu pun muncul di depan Yeji. Sung terkejut melihat itu sambil memegang bir kaleng tersebut. Sung merasa tak percaya ini benar-benar bir. Bahkan di dunianya ini sekarang dia tidak bisa membeli bir dengan koinnya. Sung melanjutkan interogasinya. Apa hubunganmu dengan orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang yang biasa berkeliaran di sini. Mereka mengatakan akan melindungiku selama aku tinggal di kantor ini, ucap Yeji. Dan aku menukar bir yang kubuat dengan makanan di sebuah pasar pusat perbelanjaan bawah tanah yang diadakan 10 hari sekali dekat sini, yang diadakan oleh gangster. Sung pun mendengarkan sambil berpikir, ia pun melanjutkan pertanyaannya. Ternyata pria bertopi itu bukan pacar Yeji. Yeji yang ingin hidup, dia rela melakukan segala sesuatu. Sung memiliki pandangan tersendiri bagi wanita yang tak berdaya seperti Yeji. Dia menjalin hubungan dengan pria itu untuk bertahan hidup. Dan dengan bir kaleng yang dia ciptakan, dia bisa mendapatkan makanan. Lalu Sung memberikan sebuah tawaran kepada Yeji. Aku tak peduli kau akan bertahan hidup di sini atau kau akan membantuku setiap aku datang dan kau akan mendapatkan cukup makanan dariku. Yeji pun merasa bingung dengan tawaran itu. Namun Sung menegaskan bahwa Yeji harus tetap di dalam kamar seolah-olah tidak ada orang. Tak peduli siapapun yang memanggil. Sung merasa dibodohi kenapa dia menawarkan hal itu. Sambil menatap Yeji yang cantik menggoda mempesona. Untuk menenangkan diri, Sung meminum bir yang dia pegang. Sambil berpikir dan tersenyum licik. Bahwa ia memelihara Yeji dan menjadikannya budak. Sesaat kemudian, Sung pun kembali ke tempat persembunyiannya. Sebelum masuk, Sung mengawasi sekitar untuk berjaga-jaga. Namun, saat ia membuka pintu besi, ia tak menyadari ada seseorang di kejauhan. Karena ia masih merasa bahagia melamunkan Yangji yang cantik jelita. Panah pun melesat dengan cepat mengenai kaki kirinya. Sung sangat kaget, ia menjerit kesakitan. Ia pun menoleh dan melihat sosok bayangan hitam di kejauhan. Seorang wanita cantik yang sedang memegang busur panah. Sung yang merasa dirinya sedang terancam menjadi panik. Sung merasa kesal, tak menyangka dia akan disergap saat mau masuk tempat persembunyian. Sung berusaha menggunakan skillnya, namun skillnya di luar jangkauan. Sung bangun, ia berusaha melarikan diri, namun Sung yang sedang lengah tiba-tiba mendapatkan tendangan dari seorang pria. Ia pun langsung jatuh tanpa bisa menghindarinya. Sung makin kaget, ternyata ada orang lain yang Sung yang terkapar kesusahan untuk bernafas karena tendangan tadi. Lalu wanita itu pun berjalan mendekat sambil berkata kepada temannya, aku tak menyangka kemampuanku saat Olimpiade akan digunakan di sini. Dia langsung bersiap membidik Sung. Langkah lebih baik kamu mati sekarang, Sung Ho. Kau memiliki skill yang berbahaya. Lalu rekannya menyuruh Sung untuk mundur. Berkatnya kita juga bisa menemukan tempat persembunyiannya. Jika kita mengirimnya ke surga sekarang, dia akan menghilangkan kuncinya juga. Setidaknya kita harus mengambil barang-barangnya dulu sebelum menghabisinya.
Apa yang kau pikirkan? Kita harus menghabisinya sekarang. Bahkan aku tidak tertarik dengan tempat ini. Rekannya pun tersenyum. Ia pun langsung mengaktifkan skillnya. Siap melancarkan serangan terakhir. Dia pun mengeluarkan skill tendangannya. Sung merasa panik. Dia merasakan bahwa yang di depannya memiliki daya serang yang sangat berbahaya. Dengan sikap Sung mengambil pagar besi untuk menghalangi tendangan itu. Si pemuda tak menyangka bahwa Sung masih sempat bereaksi untuk menghalangi tendangannya. Sung bereaksi siap melancarkan serangan balik. Setelah ia bisa bernafas dengan normal, Sung mencabut belatinya sambil mengaktifkan skillnya. Sebelum si pemuda hilang total kesadarannya, setelah terkena skill tidur milik Sung, dia memperingatkan Sung He untuk lari. Lalu Sung melemparkan belatinya dan menancap di dadanya. Sung He pun terkejut hanya bisa terdiam sebelum dia hilang sepenuhnya. Dia menghampiri Sung He. Sung He, teman masa kecilku, aku punya banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Impianku sebenarnya bukanlah medali emas. Sebenarnya aku ingin bersamamu. Aku sangat mencintaimu. Perasaan Sung He tercampur aduk. Dia pun menangis sambil berteriak marah kepada Sung Ho. Dengan emosi yang sangat marah, Sung He menarik anak panahnya. Namun Sung bisa menghindarinya. Dia pun langsung mengaktifkan skillnya kepada Sung He. Dia pun langsung jatuh tertidur. Sung merasa lega, dirinya bisa selamat dari kematian dan memandang Sung He. Aku pastikan kau akan membayar nanti. Sung langsung menggendong Sung He ke dalam bunker. Sung merasa senang mendapatkan wanita impiannya. Tubuhnya yang lembut dan wangi. Sung sangat bersemangat tanpa memikirkan apapun. Yang ada hanya Meba. Sung pun meletakkannya di tempat tidur. Nampak jelas Sung merasa kelelahan. Namun Sung yang sudah semangat tak menghiraukan rasa lelah itu. Dia pun langsung memeriksa isi tas Sung He. Di tanda pengenalnya tertulis dia lahir 2004 dan dia seorang atlet. Sung makin semangat. Dia menempatkan wanita Genji. Ia pun langsung bersiap push rank dengannya. Namun saat dia bersiap, notif status muncul. Skill tidurnya tersisa 1 menit. Sung pun tak berpikir panjang. Dia langsung mengambil lakban.